Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para masyayikh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang umum. Umum itu berarti mencakup seluruhnya, seluruh bagian-bagian di bawahnya. Ya, itu namanya lafaz umum. Dan redaksi-redaksi umum itu banyak. Bisa saja isim mufrad dengan alif lam, bisa juga isim jamak dengan alif lam, bisa dengan isim mubham, ma, man dan seterusnya. Barang siapa, seperti itu kan umum. Barang siapa, atau seperti dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, semua laki-laki, kan itu berarti kalau kita mau terjemahkannya, semua laki-laki qawwamuna adalah orang yang menegakkan atau orang yang melindungi, orang yang mengayomi 'alan nisa, atas perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, atas semua perempuan. Nah, seperti ayat tadi, laki-laki mengayomi perempuan, itu kan tidak selamanya juga maknanya umum. Tidak selamanya makna ayat tersebut adalah umum. Bisa jadi makna ayat itu justru ada takhsis atau ada laki-laki yang justru diayomi oleh perempuan. Itu mungkin saja terjadi. Ya, bukan laki-laki yang mengayomi perempuan, justru laki-laki yang diayomi perempuan. Tapi kita tidak nafikan bahwa pada dasarnya lafaznya tetaplah lafaz umum ar-rijal. Makanya alhamdulillah, berarti alhamdulillah segala puji adalah bagi Allah. Umum. Ya, itu lafaz umum. Nah, sekarang kapan terjadi umum itu? Nanti yang dibahas sekarang ya. Umum itu di mana adanya? Apakah pada perbuatan atau pada perkataan atau bagaimana? Nah, maka di sini kita bahas ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal umumu fi sifatin nutqi. Dan umum itu adalah fi sifatin nutqi, pada sifat perkataan. Umum itu adalah sifatnya ada pada perkataan, yang bisa kita analisis sebagai sesuatu yang umum itu cuma perkataan. Nah, wala yajuzu da'wal umumi. Larbek betul. Halo. Pembahasan umum khusus. Terus sahalaman lah. Wal umumu fi sifatin nutqi. Wala fin nakirati setelah itu. Yang dalam kurung lihat la fin nakirati, an-nakirati. Ada wal umumu. Wal umumu. Larbek. Terus wal umumu. Nah, itu lihat. Yang dalam kurung setelahnya. Larbek, Pak. Itu terjemah warakat? Enggak. Iya terjemah warakat. Ya, saya lihat, Pak. Baik. Kan amdan khas. Amdan khas. Sampai keluar. Amal wal umum. Apa? Lagi ya. Wal umumu fi sifatin nutqi. Dan umum itu ada pada sifat perkataan, kalam. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi.
wala yajuzu, wala dan tidak boleh, yajuzu boleh dan tidak boleh dakwa mengklaim, klaim ya, atau menyimpulkan al-umum, mengklaim keumuman fi ghairihi, pada selain nutqi, pada selain perkataan, pada selain teks, pada selain lafaz, tidak boleh. Apa yang selain daripada teks itu? Minal fi'li, berupa perbuatan ya, perbuatan, wa ma yajri majrahu, dan apa yang yajri berlaku atau berjalan majrahu, dalam jalan perbuatan atau yang senada dengan perbuatan. Ketika Nabi SAW menjamak solat padahal beliau berada di Madinah, maka itu tidak bisa kita jadikan dalil bahwasanya boleh menjamak solat di Madinah tanpa sebab, atau boleh menjamak solat walaupun kita tidak musafir, karena itu bukan lafaz. Kecuali Nabi bilang, gimana Nabi bilang? Diperbolehkan menjamak solat walaupun tidak musafir. Kalau Nabi bilang seperti itu, maka boleh kita ambil kesimpulan, oh berarti boleh. Tapi sekarang yang kita dapati bukan teks, bukan lafaz, tapi perbuatan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menjamak solat ketika Nabi berada di Madinah. Sedangkan Nabi tinggal di Madinah. Berarti Nabi tidak sedang dalam kondisi musafir. Terus bagaimana berarti? Nabi tidak musafir tapi Nabi menjamak solat. Kalau diperbolehkan menjamak solat secara mutlak, berarti kita sudah menentang ayat Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu atas orang mukmin waktunya ditentukan. Kalau orang solat menjamak berarti kan di luar waktu solat. Solat asar di waktu zuhur, solat zuhur di waktu asar, solat maghrib di waktu isya, solat isya di waktu maghrib. Berarti kita menentang ayat ini. Kalau kita katakan boleh menjamak solat secara umum, walaupun kita musafir ataupun tidak musafir. Nah makanya perbuatan Nabi menjamak solat padahal Nabi ketika itu berada di Madinah, itu bukan dalil umum tapi dalil khusus. Nah di sini baru kita teliti. Kenapa Nabi menjamak solat ketika Nabi berada di Madinah? Itu yang ditanya oleh perawi. Nah, dalam tambahan dari perawi katanya apa? La'allahu matar. Boleh jadi karena hujan. Nah, itu makanya. La'allahu matar. Ini sebenarnya bukan dalil ya. Tambahan dari perawi dalam hadis itu sebenarnya bukan dalil. Tapi tidak mungkin pula kita abaikan. Itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Ini sebenarnya tidak bisa dijadikan dalil. Karena ini bukan hadis. Tambahan dari perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis itu bukan hadis. Tapi kalau kita abaikan sama sekali tambahan dari perawi hadis ini atau orang yang meriwayatkan hadis ini, maka kita akan jatuh pada kesalahan yang lebih besar. Apa itu? Melaksanakan sholat di luar waktu tanpa sebab. Melaksanakan sholat asar di waktu zuhur tanpa sebab. Melaksanakan sholat zuhur di waktu asar tanpa sebab. Makanya dalil kecil ini, lemah ini kita pakai. Untuk apa? Untuk menghindarkan kita dari jatuh pada membatalkan ayat Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, itu perbuatan Nabi. Maka perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai dalil yang menunjukkan keumuman. Kama fi jam'ihi. Nah, ini juga bahkan ketika safar juga itu tidak bisa langsung kita jadikan sebagai dalil. Kama fi jam'ihi, sebagaimana fi jam'ihi, dalam menjamaknya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak. Ini kasus, apa kasusnya? Nabi menjamak sallallahu alaihi wasallam bainas salataini, antara dua salat fis safari, dalam safar, dalam perjalanan. Rawahul Bukhari. Nah, sekarang kalau kita mendapati dalil yang menyatakan bahwa Nabi menjamak salat dalam safar, safarnya panjang atau pendek? Dalam hadis tidak disebutkan apakah safarnya panjang atau pendek. Tidak ada berapa panjang safar ini segala macam. Tidak ada disebutkan. Tapi dalil ini tidak bisa juga kita jadikan dalil umum. Kita ambil kesimpulan, oh berarti boleh menjamak salat kalau musafir. Mau panjang, mau pendek, dari Taih kemari berarti boleh, kan musafir. Ya, saya dari Tanjung Pati kemari berarti boleh juga menjamak, kan sudah musafir namanya. Karena seseorang disebut musafir kalau dia keluar dari kampungnya, seperti itu. Kan itu jadinya kesimpulan yang bisa kita ambil, tapi tidak bisa seperti itu ngambil kesimpulan. Kenapa? Karena hadis ini hadis fi'li atau hadis perbuatan Nabi. Kecuali Nabi bilang diperbolehkan menjamak salat dalam safar, kata Nabi. Nah itu ya tuh, itu redaksi. Dan safar dalam hadis itu, kalaupun ada hadis itu, kalau memang ada hadis itu berarti safar ini umum. Mau safar panjang, mau safar pendek, mau hujan, mau panas, mau siang, mau malam,
umum. Pokoknya safar. Tapi kan kita tidak temukan hadis ini. Yang kita temukan adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjamak salat ketika sedang safar. Maka yang kita lakukan selanjutnya apa? Kita teliti safar Nabi ini safarnya panjang atau pendek. Tidak boleh langsung saja tarik kesimpulan. Oh, berarti boleh kita menjamak salat kalau musafir. Tidak. Itu kalau perbuatan Nabi. Kita tambah pengetahuan kita dulu. Tambah data kita dulu. Safar Nabi ini safar panjang atau pendek. Baru kemudian dapat kesimpulan bahwasanya ternyata safar Nabi itu bukan safar yang pendek, tapi safar yang panjang. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya lafaz ini, lafaz safar itu, lafaz dalam hadis tadi, ya, Nabi menjamak dua salat dalam safar, maka hadis ini tidak tidak mencakup safar thail wal qasir, safar yang panjang dan pendek. Tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwa safar itu berlaku umum pada safar panjang dan pendek. Karena apa? Karena ini bukan nutkun. Ini bukan nutkun. Nutkun apa artinya tadi? Nutkun. Apa artinya nutkun? Ini bukan kalam. Tapi ini adalah perbuatan. Fi'il. Ini adalah perbuatan. Maka kalau perbuatan kita tidak bisa tarik kesimpulan umum. Ya. Fa innahu innama waqa'a fi wahidin minhuma. Fa innahu, maka sesungguhnya hadis itu, kejadian itu, innama di sini artinya bukan sesungguhnya ya. Inna kalau pakai ma itu artinya hanyalah atau hanya saja. Hanya waqa'a terjadi, maka sesungguhnya hadis ini hanya terjadi fi wahidin minhuma. Fi wahidin pada salah satu minhuma dari keduanya. Pilihan kita cuma dua nih. Safar ini panjang atau pendek. Dan hadis Nabi ini hanya terjadi pada salah satu dari keduanya. Kalau terjadi pada safar pendek, berarti safarnya safar pendek. Kalau terjadi pada safar panjang, berarti memang hanya terjadi pada safar yang panjang. Ya, ini perbuatan Nabi. Jadi tidak bisa kita katakan ini dalilnya dalil umum. Karena ini perbuatan Nabi. Atau apa lagi? Wa kama fi qada'ihi bisyuf'ati lil jari. Wa kama, dan sebagaimana fi qada'ihi, dalam keputusan Nabi. Dalam keputusan Nabi. Qada. Ya, apa keputusan Nabi? Bisyuf'ah, dengan syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Hak beli secara paksa. Ini kalau belajar fikih, pada terkena ya syuf'ah. Ya, hak syuf'ah itu misalkan bangunan, ya, rumah. Kita punya rumah berdua dengan kawan kita. Kita punya rumah berdua dengan kawan kita dan kita memiliki rumah itu secara setengah-setengah, bukan separuh-separuh ya, tapi setengah-setengah. Dalam artian setiap bagian rumah itu kita sama-sama berhak. Kalau rumah dimiliki separuh-separuh, tinggal kasih saja dinding. Kan seperti itu kalau rumah separuh-separuh. Ini tidak separuh-separuh, memang setengah rumah itu dimiliki bersama. Ayo, Pak, beli berdua rumah. Kita beli rumah berdua. Nah, andai misalkan saya dan Pak Datuk misalkan membeli rumah. Kemudian tiba-tiba saya jual hak saya, separuh rumah itu saya jual kepada Bapak. Boleh enggak? Tanpa izin Pak Datuk? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Lain hal kalau rumah itu sebelah utara punya Pak Datuk, sebelah selatan punya saya. Itu boleh. Sebelah-sebelah boleh dijual. Ini enggak sebelah-sebelah, ini setengah-setengah. Nah, sekarang andai terjadi penjualan. Andai saya jual, maka syariat memberikan hak bagi Pak Datuk untuk membeli yang sudah Bapak beli tadi secara paksa. Sebenarnya kan dalam fikih jual beli itu harus rela sama rela. Ya, antarodin. Tapi sekarang karena saya menjual tanpa izin Pak Datuk, maka fikih memberikan hak bagi Pak Datuk untuk membeli paksa. Assalamualaikum. Dan Bapak tidak bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari Bapak beli tadi. Harusnya seperti itu. Ya, tapi karena saya jual pada orang lain, saya jualnya pada orang lain tanpa izin beliau juga, maka syariat memberikan hak untuk syuf'ah. Itu yang disebut dengan syuf'ah. Ya. Dalam kasus ini ternyata Nabi memberikan hak syuf'ah pada siapa? Lil jari, bagi tetangga, bukan bagi orang yang memiliki bersaham. Berarti kan syuf'ah itu sebenarnya diberi pada siapa? Orang yang pemilik saham kan. Sahamnya separuh, ini sahamnya separuh. Tapi di hadis ini Nabi justru memberikan hak syuf'ah bagi jar, tetangga. Tetangga kan sebenarnya tidak punya rumah kita.
kita punya rumah, ini rumah tetangga kita jual rumah kita. Terus tetangga protes, kenapa kamu jual rumah kamu tanpa izin saya? Sembarang deden lah kan, kalau bahasa wak itu kan rumah det, rumah saya mau jual pada siapa terserah, apa hak kamu. Tapi justru dalam kasus ini Nabi memberikan hak bagi tetangga untuk membeli syuf'ah. Kan aneh itu sebenarnya, kan aneh. Makanya ini tidak bisa dijadikan dalil umum. Oh, tetangga punya hak syuf'ah, tidak bisa. Kenapa? Karena kita perlu data tambahan. Kenapa Nabi? Penelitian. Kenapa Nabi ini memberikan hak syuf'ah kepada tetangga? Boleh jadi karena tetangga barunya wallahu alam kan. Boleh jadi dindingnya nempel seperti itu. Ya, boleh jadi WC-nya di atas atau seperti itulah kira-kira. Ya, makanya perlu data tambahan. Kenapa? Karena hak syuf'ah aslinya tidak dimiliki oleh tetangga tapi dimiliki oleh siapa? Syarikat. Syarik istilahnya. Syarik itu apa bahasa Indonesianya? Kolega ya, orang yang sama-sama punya hak terhadap barang itu dengan kita. Rawahun Nasa'i, meriwayatkan akannya Nasa'i. Jadi yang pertama dalil Sahih Bukhari, yang kedua dalil Nasa'i, dan kedua-duanya sama-sama perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Makanya kita katakan sekali lagi, perbuatan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Kenapa? Karena perbuatan itu pasti banyak hal yang dipertimbangkan. Maka kita butuh data tambahan untuk menentukan apakah perbuatan ini memang umum atau khusus. Tapi kalau lafaz umum. Makanya sebenarnya dalil bid'ah itu tidak bisa kita katakan Umar bin Khattab salat tarawih berarti semua perbuatan baru yang boleh, tidak bisa. Bukan itu dalil utama bid'ah. Bid'ah hasanah maksudnya. Dalil utama bid'ah hasanah itu adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya, man kan pakai man. Man itu kemarin umum. Itu kan isim mubham ya, kita sebut kemarin ya. Man itu umum. Nah, atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, itu juga adalah kata-kata yang umum. Itu dalil utama, dalilnya dalil lafaz. Sedangkan Umar melaksanakan tarawih, Abu Bakar As-Siddiq mengkodifikasi Al-Qur'an, Utsman bin Affan menyatukan cara penulisan Al-Qur'an, itu cuma contoh-contoh terapan dalil qauli tadi. Ya, Nabi bilang man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, kita pahami dengan mafhum mukhalafah, man ahdatsa fi amrina ma huwa minhu fa huwa maqbulun. Atau hadis man sana fil islami sunnatan hasanatan. Nah, sedangkan perbuatan khulafaur rasyidin itu kita jadikan sebagai apa? Syahid istilahnya, contoh. Nah, ini contoh nih. Bahwasanya sahabat memahami perbuatan baru itu tidak terlarang selama dia senada dengan syariat. Apa contoh? Tarawih berjamaah. Kenapa tarawih berjamaah ini boleh? Pertama, salat malam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang kedua apa lagi? Salatul jamaati khairun min salatil fardhi 27 darajah. Itu kan umum. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Yang disebut Nabi tadi salat jamaah atau salat fardu berjamaah? Salat berjamaah, ya kan? Itu kan umum juga tuh, salat jamaah. Itu contoh. Ya, jadi hadis yang paling utama tetap hadis qauli. Jadi jangan orang dikit-dikit minta fiil Nabi terus. Apa kata Nabi? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang mati kalian la ilaha illallah. Nah, ini kan kita jadikan dalil membaca tahlil bagi orang yang sudah meninggal. Nanya juga dia, mana perbuatan Nabi? Mana contoh perbuatan Nabi? Kalau sudah ada hadis qauli, udah jangan tanya lagi kapan Nabi berbuat, tanggal berapa ini segala macam. Kenapa? Karena hadis qauli itu hadis terkuat. Ketika kita menerjemahkan atau mentakrif, mendefinisikan hadis, apa itu hadis? Ma'udhifa. Terus min qaulin dulu. Min qaulin dulu. Perkataan Nabi dulu yang paling utama ketika kita membahas tentang hadis. Nah, tapi kalau masalahnya orang ini kan memang maunya nolak aja, enggak mau nerima. Ya. Nah, makanya orang ini selalu kan, bagi mereka dalil itu apa? Dalil itu contoh dari Nabi. Bagi kita enggak. Dalil itu bukan contoh dari Nabi. Diajarkan enggak oleh Nabi. Ya, minum kopi diajarkan Nabi enggak? Yes. Dicontohkan Nabi enggak? Kalau diajarkan? Ya. Ya, kulu washrabu enggak? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini baik enggak nih? Baik, maka sudah. Nah, yang dikit-dikit nanya contoh aja.
Itu kacau. Kalau akan melakukan perbuatan sesuai dengan contoh Nabi, makanya kita katakan, sholatlah pakai terompa. Karena akal jalan nonaktif. Akal padam, akal pudur. Nah, yang diminta contoh. Kita nak minta contoh. Ketika kita beramal, kita nak minta contoh. Kita minta dalil. Dalil itu bisa Quran, bisa hadis. Nah, sekarang bisa juga qiyas, bisa juga ijma'. Nah, pertanyaan selanjutnya, hadis itu bisa hadis qauli, bisa hadis fi'li, bisa hadis takrir. Ya, itu nanti dalam ilmu hadis kita belajar jenis-jenis hadis. Bisa hadis qudsi, bisa hadis marfu. Sekarang athar sahabat, bagaimana hukumnya athar sahabat? Kalau memang senada dengan hadis lain yang menguatkan, itu bisa kita ambil. Ya, qaul sahabi. Ilham juga. Ilham itu dalil enggak? Orang kan sekarang banyak mengaitkan dengan tasawuf gitu ya. Ini kalian orang-orang sufi ini mengambil mimpi sebagai dalil katanya. Itu bukan pembahasan tasawuf, ilham itu menjadi dalil. Itu pembahasan usul fikih. Ya, apakah ilham bisa dijadikan dalil atau tidak? Itu pembahasan usul fikih, bukan pembahasan tasawuf. Dan itu juga dibahas oleh Tuanku Mudo, Abdul Hamid Hakim, murid Buya Hamka, di kitab beliau Al-Bayan. Itu kitab simpel tapi dibahas dalil-dalil. Ada dalil muttafaq 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada dalil yang mukhtalaf fi. Apa tuh? Maslahah mursalah, istishab, al-akhdhu bil aqal, termasuk ilham, qaul sahabi, amal ahli Madinah. Ya, perbuatan orang Madinah bisa dijadikan dalil atau tidak? Itu kan dalil-dalil yang khilafiyah, mukhtalaf fi. Nah, itu yang disebut dalil. Tapi orang sekarang ketika ditanya itu dalilnya apa, Ustaz? Yang dia minta apa tuh? Hadis. Maka berarti dia menyempitkan makna dalil kepada hadis. Padahal qiyas itu juga dalil. Makanya ini beda orang pintar dengan orang bodoh. Saya lupa ceritanya. Ada seorang ulama ditangkap oleh khalifah. Dan zaman dahulu memang khalifah itu kan takut dengan keturunan Nabi. Khalifah itu takut dengan keturunan Nabi. Ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah takut dengan keturunan Nabi itu. Nah, ditangkap ada ulama yang terindikasi mencintai ahli bait Nabi. Cinta habaib lah sekarang istilahnya. Nah, cinta habaib. Bukan keturunan. Dia bukan keturunan Nabi, tapi dia mencintai ahli bait Nabi. Ya, berarti Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim yang itulah anak-anak cucu Nabi kan kita tahunya itu ya yang masyhur Ja'far Shadiq. Nah, ditangkap oleh khalifah, kemudian apa kata khalifah? Nabi itu sudah terputus. Nabi itu nasabnya sudah terputus. Anak Nabi semuanya perempuan. Hasan dan Husain itu bukan cucu Nabi, katanya seperti itu. Hasan dan Husain itu sekarang sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Nabi karena Hasan dan Husain itu adalah anak dari Ali. Dan Ali bin Abi Thalib itu anak dari Abu Thalib, seperti itu katanya. Coba kamu tunjukkan saja satu dalil bahwasanya ini Nabi, bahwasanya Hasan dan Husain itu punya kaitan dengan Nabi. Apa jawab ulama itu? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajiha. Pakai dalilnya itu saja. Khalifahnya orang pintar. Ulamanya juga orang pintar. Kok bisa dijadikan itu dalil? Ceritanya ayat yang dia baca ayat tentang apa? Isa bin Maryam. Tapi yang ditanya oleh si khalifah dalil tentang Hasan dan Husain itu cucu Nabi. Kaitannya bagaimana? Kaitannya apa? Allah sendiri mengakui bahwasanya anak itu tetap anak. Jangan dianggap ini anak bapaknya aja. Gitu. Jangan dianggap bahwasanya Hasan dan Husain ini cuma anak Ali bin Abi Thalib. Karena tidak mungkin laki-laki sendiri bikin anak. Nah, maka kalau Hasan dan Husain ini bisa tidak Hasan dan Husain dinisbatkan kepada ibunya? Boleh. Nabi Isa pun dinisbatkan kepada ibunya kok. Ya. Apakah itu hina? Tidak hina juga menisbatkan seorang anak kepada ibunya, tidak hina. Nah sekarang nisbat Fatimah kepada siapa? Pada Nabi. Nah, itu aja jawaban ulama itu diam khalifah. Iya. Kenapa? Karena ini orang pintar. Tapi kalau orang-orang sekarang apa dalil tahlilan? Kan udah apa istilahnya? La frontal tuh dan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang mati di antara kalian la ilaha illallah. Apa dalilnya Yasinan? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan bagi orang mati di antara kalian Yasin. Itu dalil tuh ya. Kalau laqinu mautakum la ilaha illallah tuh muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kalau tadi Yasin itu
Abu Daud dengan Ibnu Hibban, dan itu juga ditulis oleh Ibnu Katsir di awal tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Yasin. Ada dalilnya. Sudah segamblang itu dalil masih juga nolak. Nah, itu tanda mau tak sampai. Khalifah saja tadi yang fajir lah istilahnya ya. Khalifah yang memburu oposisi seperti itu kan fajir. Orang jahat tuh sebenarnya, tapi dia bisa memahami dalil. Oh iya juga ya. Ibu itu juga berhak terhadap anak. Jangan cuma dianggap anak ini cuma anak bapaknya seperti itu. Nah, ini kok orang-orang ini itulah Quran tidak sampai tenggorokan. Tapi kalau di Arab tuh nasab tuh ikut ayah, ikut ibu. Nasab ikut ayah lah. Nggak akan bertentangan kita dengan orang. Nasab itu pasti. Tapi boleh nggak kita ngomong, antum punya anak nih, bahwasanya itu cuma cucu bagi orang tua antum saja. Boleh nggak ngomong itu? Itu juga cucu dari orang tua istri antum enggak? Itu kan di situ masalahnya. Sekarang Hasan dan Husain itu cucu Nabi enggak gitu? Iyalah cucu Nabi. Masa kita nafikan itu enggak cucu Nabi? Nah, sekarang anak dari Hasan dan Husain itu cucu Nabi juga enggak? Tentu iya jadinya. Ya enggak? Nah, ini orang-orang yang itulah, Allahu alam. Kalau saya orang-orang yang menolak keturunan Nabi itu, misalnya kita nak bahas itu ya, tapi kalau ada orang nolak keturunan Nabi, nak ada lagi keturunan Nabi, bahwasanya Nabi itu sudah terputus, saya sebut inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya ketika wafat anak Nabi yang laki-laki, ibu orang-orang kafir ya enggak? Muhammad sudah terputus. Muhammad abtar itu kata orang. Muhammad terputus. Sedih Nabi dengar itu. Karena yang tersisa cuma anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberikan hiburan oleh Allah. Apa tuh? Inna a'tainakal kautsar. Ya, anak mungkin kamu tidak dapat, tapi kamu dapat al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah bagi Tuhanmu dan menyembelihlah. Ini yang terakhir. Ku paubik luku Nabi. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencelamu merekalah yang sebenarnya terputus, bukan kamu. Ya. Itu aja saya bilang. Ya, enggak ada habaib, enggak ada ini. Anta syani'. Inna syani'aka huwal abtar. Kamu yang mencaci. Kalau kamu bilang enggak ada cucu Nabi, berarti kamu bilang bahwasanya Nabi sudah putus. Inna syani'aka huwal abtar. Hati-hati itu. Tapi dari dulu berarti sudah ada yang mengklaim bahwa ada. Dibantu sama Allah. Iya. Ada yang klaim-klaim gitu. Sebenarnya enggak ada kesesatan baru ya. Apa kesesatan baru sekarang? Enggak ada. Kesesatan warisan semuanya. Kesesatan itu sudah ada sejak zaman salaf. Sai Baba ngaku Tuhan. Ada Firaun. Siapa lagi yang ngaku Nabi? Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Ada tuh Musailamah Al-Kadzab. Apalagi kesesatan? Ateis. Ada tuh Dahriyah. Ya mulhid. Tapi kufur ini baru nih. Bahasa Ibrani. Makwali Rahmat. Bodoh. Orang bilang, saya dulu pernah ngomong bahwasanya Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar, tapi Indonesia ini kekurangan orang jujur. Saya dulu bilang gitu. Saya tarik lagi. Enggak. Indonesia ini kekurangan orang jujur dan kelebihan orang goblok. Dan itu sebenarnya sudah lama saya rujuk. Saya tanya sama ibu saya guru juga. Atau saya tanyalah kawan-kawan yang di sini lah. Sekarang anggap ada orang tidak pintar, tidak bodoh. Ada orang average saja. Tidak pintar, tidak jenius, tidak juga bodoh. Sekarang bayangkan. Kira-kira ini orang kita jadikan sebagai standar tengah. Mana yang lebih banyak? Yang lebih pintar dari dia atau yang lebih bodoh dari dia? Iya nak. Ada orang tidak pintar, tidak bodoh. Ya istilahnya kalau sekolah dia nilainya 7 aja, nilainya 8 aja, tidak jenius. Kalau kali-kali dia biasanya kali-kali puluhan saja. Kalau sudah di atas 10 udah pusing dia. Satuan dia bisa kali-kali. Contoh. Ini orang tidak pintar, tidak bodoh. Yang lebih pintar dari dia lebih banyak atau yang lebih bodoh? Yang lebih bodoh dari dia pasti lebih banyak. Ya, yang ketika sudah diposting lowongan kerja PNS buka bulan Juli, tapi masih nanya di bawah bulan apa bukanya ya. Tadi posting potongan cuplikan film, kemudian dibuat judul di deskripsinya, kemudian di bawah dia masih nanya ini dari film apa, dia bilangnya.
Ada juga orang seperti itu. Ya banyak. Yang masih menganggap sepertiga itu lebih kecil daripada 1/4. Masih banyak orang. Kita buat 1/10 dan kita bandingkan dengan 1/3 dengan 1/10. Mana yang lebih besar? 1/10. Sepuluhnya bisa Iya. Kemudian 0,9 dengan 0,236. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Ini ram average sebenarnya nih. Ini average sebenarnya. Itu kan pengetahuan dasar. 0,9. Bahwasanya angka di belakang koma yang kita tengok cuma angka pertama saja untuk menentukan ini besar atau kecil, ya enggak? Jadi dia enggak 0,9 dengan 0,236. Oh, lebih besar 0,236. Kenapa? Ini 9, 236. Itulah banyak orang Indonesia sekarang. Ya, goblok banyak. Tambah pula Allah goblok cilu Allah. Nah, orang-orang jahatnya juga banyak. Darurat menuju Indonesia cemas. Udah, ya. Nah, itu dimulai dari kotak suara kardus. Politik joget itu kan betul juga. Dia merekrut orang-orang yang bodoh. Memang. Kita dipaksa untuk bodoh agar sebagian orang pintar bisa berkuasa. Ya, banyak orang komplain. Repot ya. Udahlah. Kiamat aja lah cepat. Nah, lanjut. Tapi di masa Rasulullah, masa sahabat, apakah memang masyarakat juga bodoh? Bodoh. Mungkin lebih bodoh-bodoh juga ya. Bukan masalah bodoh sih sebenarnya. Ini bukan masalah kecerdasan, kebodohan. Ada cerdas itu kemampuan menangkap informasi dan mencerna informasi. Sekarang yang Ustaz masuk cerdas itu apa? Ya seperti kurang menangkap. Ya. Kalau kemampuan menangkap dan mencerna informasi itu sebenarnya kemampuan dasar manusia dan itu yang tidak dimiliki oleh banyak anak-anak Indonesia sekarang. Ya. Seperti yang kita sebutkan ini contoh ya. Ada saya bilang orang yang menggauli kambing maka dia harus mandi wajib. Nah, atau orang yang berhubungan badan harus mandi wajib walaupun dia berhubungan badan dengan sapi, saya bilang seperti itu. Kemudian diambil kesimpulan apa? Oh, Ustaz Habib membolehkan berhubungan badan dengan sapi. Itu orang apa namanya? Orang goblok. Atau kita bilang, suami menyentuh istrinya maka wudunya batal. Dia bilang apa? Ustaz Habib melarang kita nyentuh istri. Contoh. Itu apa namanya? Nah, itu kan contoh. Itu berarti kemampuan menangkap informasi dan mencerna informasinya yang bermasalah. Apalagi menyimpulkan lagi nanti. Nah, ada lagi cerdas itu apa? Daya hafalnya kuat. Nah, yang dimaksud cerdas itu apa tadi? Kalau orang Arab itu insya Allah yang pertama itu insya Allah lebih banyak yang mampu daripada yang tidak mampu. Kan di masa Rasulullah kan istilahnya kan jahiliyah itu kan. Mungkin lebih parah mungkin. Orang dulu itu pintar-pintar. Orang dulu pintar-pintar. Abu Sufyan itu jangan dikira bodoh. Ya. Jahilnya di mana orang-orang jahiliyah itu? Karena mereka menuhankan berhala. Berhala itu kenapa dituhankan? Itu faktor ekonomi itu. Berhala itu dituhankan faktor ekonomi dan jabatan. Bukan karena faktor mereka percaya ini semata-mata, enggak. Ya, kalau dihilangkan berhala, sekarang di Makkah itu ada berhala dari Yaman, ada berhala dari Suriah, ada berhala dari Ethiopia, ada berhala dari Najd, seperti itu sebelum Nabi datang. Nah, kenapa orang-orang datang ke Ka'bah? Karena ada berhala mereka di Ka'bah. Ya enggak? Karena di Ka'bah ada berhala mereka. Kalau misalkan berhala Yaman dihancurkan, berarti akan berkurang jamaah haji yang berasal dari Yaman. Dihancurkan berhala yang dari Syam, berarti akan berkurang juga jamaah haji yang berasal dari Syam. Makanya marah Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan karena semata-mata ini Tuhan saya, enggak. Karena Tuhannya Lata dan Uzza kan orang-orang Arab. Ada berhala lain Na'ilah, ada lagi yang lain-lain berhala.
Ya, banyak kan nama-nama berhala itu. Enggak semuanya diakui, tapi enggak mau Abu Lahab, Abu Jahal itu. Sebenarnya kan bisa aja Nabi Muhammad, gini aja lah. Berhala yang asli Makkah kita biarkan dulu. Yang kita hancurkan berhala-berhala impor ini yang dari Yaman, dari itu. Enggak mau Abu Lahab, Abu Jahal. Karena memang orang-orang Makkah hanya mengandalkan pemasukan dari orang-orang haji. Makkah itu enggak subur. Makkah itu kalau beternak juga susah. Dari mana datang duit? Orang datang. Nah, sama dengan Arab sekarang. Arab sekarang pusing dia karena mereka sadar bahwasanya minyak itu tidak akan bertahan lama. Sehingga Emirat sekarang, Emirat Arab itu UAE, mereka berusaha untuk menjadikan negara mereka sebagai tujuan wisata terkemuka di dunia. Ya, nak. Belum Transmart bikin salju indoor, mereka sudah bikin salju indoor duluan kan di UAE itu. Belum Jakarta reklamasi, mereka sudah reklamasi duluan Pulau Kurma, Palm Tree Island. Enak. Emirat Arab. Karena mereka memang ingin itu. Makanya mulai orang menganggap keanehan ketika tahun 2016 atau 2015. Syekh Mustafa cerita pada saya 2016. Ketika mereka ingin membangun patung Buddha terbesar di dunia. Ya, beribu orang. Kenapa Emirat ingin membangun patung Buddha terbesar di dunia? Menarik wisatawan dari Cina. Karena memang Cina ini penduduknya paling besar, enak. Itu contoh. Ya. Wisata saja. Iya, harusnya kan mikir yang lain lah, pabrik kah, produksi lah istilahnya ya, nak. Itulah. Di jahiliyah tadi itu bukan kemampuan mengolah data ya, nak. Mereka tuh tahu ini benar, ini salah. Mereka tahu kehormatan. Orang-orang Arab tuh tidak mau berzina tuh sebenarnya aslinya mereka. Orang-orang cerdas bangsawan tuh kan, ciri-ciri bangsawan Arab tuh apa? Bapaknya jelas. Ya, orang Arab tuh bapaknya jelas. Orang bangsawan. Siapa yang enggak? Yang kerucil-kerucil. Nah, pertanyaan sekarang mana yang lebih banyak? Orang yang tahu adab atau orang yang tidak beradab? Di zaman itu lebih banyak orang beradab lagi. Orang bodoh setiap masa pasti ada. Kapan menjadi masalah? Ketika tadi ada above average tadi, ya enggak? Ada orang yang below average. Orang yang di bawah rata-rata ini kalau lebih banyak daripada orang yang di atas rata-rata ya kacau. Seperti sekarang lah jadinya. Itulah kacau sekarang. Yang saya khawatirkan nih orang-orang bodoh nih sekali tobat jadi Wahabi langsung. Iya. Antara dua sholat, seperti Nabi dalam jamak antara dua sholat dalam safar. Iya. Nah, selesai. Iya, selesai. Jadi dalil langsung. Untuk mengolah data, mengambil data yang lain, safar Nabi itu safar pendek, safar panjang, atau dalam kaidah bahasa Arab safar itu ada nggak kalimat dalam bahasa Arab itu kata itu yang berarti safarnya pendek atau panjang? Iya. Mereka nggak punya itu. Iya. Itulah jadi soal. Kebanyakan orang seperti itu ya. Tapi kalau dia cerdas, dia terus belajar, insya Allah taubat. Kemarin saya jumpa dengan dosen dan pengusaha dari Pekanbaru di tepi Batanghagam nih. Memang belajar terus, selalu belajar. Ya, orang-orang bodoh tiba-tiba jadi orang kaya. Kan orang-orang bodoh banyak jadi orang kaya ya. Orang bodoh banyak jadi orang kaya. Tidak kita nafikan itu. Kekayaan itu tidak ekuivalen ya, tidak selalu linear dengan kecerdasan. Ada orang bodoh kaya, ada orang pintar miskin. Apakah Isaac Newton itu kaya? Sekarang ulama-ulama Minang dulu kaya-kaya loh. Ulama-ulama Minang itu angkatannya para B itu kaya-kaya. Apa alasannya? Kenapa ulama itu kaya-kaya? Bakit dulu banyak. Bah analisisnya pada itu. Bakok kayo itu. Nyak para B, nyak canduang itu kayo-kayo. Bah analisisnya. Bah, iya. Analisisnya tuh Pak. Kalau ini kebanyakan dari kini. Sekarang nyak para B, nyak canduang tuh kayo Pak. Batu. Bukan punya pondok. Alasan utamanya apa? Mereka sudah kaya sebelum ke Makkah. Karena orang dulu tidak mungkin ke Makkah kecuali kayu. Itu sebenarnya. Kok harus jadikan landasan dulu. Jadi jangan dianggap ulama ini kayanya kemudian setelah jadi ulama. Anda
dia mampu ke Makkah itu sudah tanda dia kaya. Ya, talohnya ke Makkah tuh, zaman saya suah gua. Tahun 98 saja pergi naik haji itu 100 ameh haji biasa. 100 ameh. Ayo. Iyo. Enaklah pakai pesawat. Lama-lama pakai pesawat. Tapi 100 ameh. Kalau tahun 70-an di Jawa 40 sapi untuk pergi haji. Apalagi zaman dulu. Nah, itu. Jadi ulama-ulama ini memang sudah kaya sebelum berangkat ke Makkah. Itu yang perlu kita garis bawahi itu. Ya. Nah, jadi istilahnya apa? Beliau pintar, alhamdulillah. Beliau kaya, alhamdulillah. Kekayaan itu dipakai untuk nuntut ilmu, mantap. Pulang-pulang tetap jadi orang kaya dan orang-orang berpendidikan. Ya, kayak Haji Ahmad Dahlan itu kan bapaknya pegawai keraton, makanya bisa beliau dikirim ke Saudi Arab, ke Makkah. Belum ada Saudi dulu ya, nak. Kita dikirim ke Makkah. Kalau sekarang rumit. Ya, ulama belum tentu kaya sekarang. Ya, orang-orang kaya juga entah madu anaknya kepada jagamu, tidak, wallahu alam. Anaknya ingin baik, tapi ya jarang orang kaya yang ingin anaknya jadi ulama. Orang ingin anaknya jadi orang baik, betul. Ingin anaknya jadi ulama enggak banyak. Ya biarlah jadi pengacara, jadi dokter, enak. Pengacara kan asik. Selesaikan kasus tanah 3 miliar, dia dapat paling tidak 1/4, enak. 70 juta sekali kasus, enak. Itulah contoh, enak. Nah, jadi itu ya. Jadi bedanya ulama dulu dan sekarang tuh. Kan kalau Ulama Minang ya. Ini saya bilang ulama kebangkitan ya, ulama pembaharu di Minang tahun 1900 akhir abad 19, awal abad 20. Ya rata-rata seperti itu. Artinya kan mereka berarti kan udah kaya duluan. Yes. Berarti kan mereka bekerja, berbisnis kan begitu. Enggak bisnis. Pokoknya cari uang lah. Ya. Itu jadi kaya. Itu mereka punya pemasukan pasif, Ustaz. Apa pemasukan pasif? Sawah. Sawah itu pasif income. Yang kerja orang lain yang dapat sawah hasil padi dia. Kalau cerita ada Ustadz Robi di Batu Sangka di Kumango, itu cerita beliau. Dahulu Rangkiang tuh ampe. Rangkiang tuh ampe. Ada disediakan ini untuk ulama, Rangkiang ini untuk ulama, Rangkiang ini untuk ini, seperti itu. Dulu. Ini enggak. Lama. Ini sekarang rusak nih ya, sekarang rusak. Ustadz dipaksa jualan sekarang. Jualan agama. Kalau jualan propolis silakan, nah, salah jualan madu bagus. Tapi Ustadz sekarang dipaksa jualan agama. Maksudnya apa? Ustadz dipaksa untuk mengikuti selera kaji orang kaya. Itu musibah kita sekarang. Saya kemarin jumpa dengan Buya Mas'ud Abidin di Padang. Itu luar biasa ya. Beliau ini Muhammadiyah. Tapi beliau pula yang meluruskan cara saya memandang tarekat. Apa kata beliau ujung-ujungnya? Saya tidak mau bawa kaji ini ke Masjid Muhammadiyah, takut saya nanti dituduh membawa tarekat ke Muhammadiyah. Padahal kalau kita tengok dalam sejarah banyak Buya Muhammadiyah yang bertarekat. Beliau berikan contoh Buya Zulkarnain di Payakumbuh. Beliau contohkan seperti Buya Zulkarnain. Jadi Ustadz guru Muhammadiyah di Payakumbuh ini 3. Buya Abdul Ghani, Buya Zainal Abidin Su'aib, kemudian Buya Zulkarnain. Buya Zul ini beliau bertarekat, kata beliau. Tapi tarekatnya tarekat Muhammadiyah. Kata beliau tarekat Muhammadiyah yang dimaksud itu kan tarekat mu'tabar. Bukan tarekat aneh-aneh seperti itu. Jadi saya mikir, ini beliau Muhammadiyah kok bahas tarekat gitu kan. Saya kira saya aja Muhammadiyah bahas tarekat. Kita beliau dapat. Nah, baru nyambung juga dengan Buya Apria. Bahwasanya Haji Rasul Bapak Buya Hamka itu walaupun anti tarekat, yang beliau anti itu tarekat Naqsyabandiyah dengan tarekat Syatariah karena ada rabitah. Membayangkan istihdar guru lah, membayangkan guru ketika berdoa itu aja. Karena beliau tolak itu di situ. Tapi beliau pun meriwayatkan tarekat Sayyid Zaini Dahlan. Tarekat Sayyid Zaini Dahlan, dan Sayyid Zaini Dahlan ini kan habaib syarif. Tarekatnya apa? Tarekat habaib. Apa itu? Namanya tarekat Haddadiyah. Al-Haddad berarti. Al-Haddadiyah dengan Alawiyah. Itu tarekat. Ini kan istilahnya ini kan data. Mana? Ya, mohon maaf nih ya. Kalau Muhammadiyah jalur tapak suci mana? Mata makan kayak gitu. Sekarang kalau kita cek nih kader-kader Muhammadiyah, kebanyakan kader Muhammadiyah itu masuknya dari jalur pesantren atau jalur UMSB. UMSB jurusannya apa? Hukum, pertanian, kan itu jurusan umum kebanyakan. Atau dia masuknya dari IMM,
Tadi dia masuknya dari STM, kan STM Muhammadiyah juga ada SMK Muhammadiyah. Yang jalur pesantren kan tidak banyak. Yang jalur pesantren inilah contohnya Buya Mas'ud Abidin. Beliau memang dulu murid Inyak Parabe. Tahun 45 belajar dengan Inyak Parabe. Nah, saya tanya, jadi saya luar biasa beliau. Umur beliau lahir tahun 35, berarti sekarang berapa umur beliau? 89. 89 sekarang berarti ya. Ya. Itu beliau daya ingatnya kuat. Pas sudah ujung kaji baru saya bilang, ya bu anak Ashraf Faber. Anak Ashraf Faber, enggak. Itu tukang rusuh itu. Tukang rusuh. Aku yolo tukang rusuh itu. Tukang rusuh lagi. Sebab ambo pengen mengaji sebenarnya ke Padang. Kebetulan masjidnya di sebelah rumah Buya Mas'ud itu. Awalnya saya mau ngaji, beliau nanya gitu. Bagaimana kondisi PKMU? Saya ceritakan, tarekat seperti ini, ada kelompok baru tukang bid'ah kan orang, saya bilang. Gara-gara saya bahas tarekat, beliau jelaskan tarekat. Dan satu fakta yang aneh, dan harus kita tahu juga, di Makkah Al-Mukarramah itu ada namanya Jabal Abi Qubaish. Itu tempat orang mentalkin tarekat Naqsyabandi Khalidi. Naqsyabandi kan banyak juga varian di bawah, ada Haqqani, ada Khalidi. Jabal Abi Qubaish itu tempat talkin Naqsyabandi Khalidi. Itu sebenarnya sudah diwakafkan bagi orang Minang. Kan Khalidi, Syekh Kumangu Khalidi. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi kan, Syekh Kumangu. Itu Khalidi. Syekh Muhammad Sa'an Mungka itu juga Khalidi. Maksudnya apa? Memang Al-Khalidi Sumatera Barat ini rata-rata Naqsyabandi dan Naqsyabandi Khalidi dan punya tanah di mana? Di Jabal Abi Qubaish. Tapi ketika terjadi pemberontakan Saudi, ya, dicaploklah tanah. Kenapa? Karena wakafnya wakaf lisan. Nggak ada surat menyurat. Nah, itu gara-gara itu. Yang nyampaikan orang Muhammadiyah. Nah, itu. Kalau yang nyampaikan orang Perti kan bisa jadi, ya lah, kok klaim-klaim orang tarekat saja, kok klaim-klaim orang anu saja, kok enggak. Nah, makanya itu luar biasa beliau. Jadi saya ke Padang, saya nimba-nimba lah. Udah sepuh juga beliau kan. Dan beliau juga berjumpa langsung dengan Nyak Parabe. Ini mahal nih, itu mahal. Di Parabe dulu ada Nyak Kati. Nyak Kati itu berjumpa juga dengan Nyak Parabe. Jumpa juga dengan Nyak Parabe. Kalau bisa banyak-banyak. Umur 89 masih apa ya? Masih kuat jalan masih juga. Encer lah. Encer. Tahun-tahun juga ingat beliau. Tahun 17, 19 ada Tuanku Nantu. Apa kata beliau? Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini nama bapaknya Abdul Latif. Abdul Latif ini orang Kota Tua di di Kabupaten Agam. Orang Kota Tua ini banyak yang adatnya tidak mau nikah dengan orang luar nagari. Memang di nagari itu saja dia nikah. Sama seperti orang guguk tinggi, guguk rendah, hanya di Kariameh kan. Kalau orang Kota Tua seperti itu juga, tidak mau nikah keluar nagari. Tapi Abdul Latif ini tidak laku di kampungnya. Sehingga terpaksa menikah ke Balai Gurah dengan anak Tuanku Nantu. Dari pernikahan itulah lahir nih Ahmad. Ahmad kelan jadi Ahmad Al-Khatib. Jadi apa? Hikmah tidak laku itu dapat anak sentian. Ya. Istilahnya apa? Bertemu dua ulama, dua nasab ulama. Nah, dari Kota Tua dan Balai Gurah itu kecil. Oh gitu ya. Itu yang menyampaikan orang Muhammadiyah, tapi bukan Muhammadiyah jalur STM. Ini itu tuh susahnya. Ya, ada aktivis Muhammadiyah tanya, "Aku masuk Muhammadiyah dari jalur apa?" Jalur tapak suci. Orang masuk Muhammadiyah dari jalur tapak suci itu, orang Kristen pun bisa. Orang kalau masuk Muhammadiyah dari jalur SMK, orang Kristen pun bisa. Kan itu yang heboh orang dulu. Dia Kristen tapi punya kartu anggota Muhammadiyah. Kenapa? Karena ternyata dia sekolah di SMK Muhammadiyah. Ya, ada ketamnya, kartu anggota Muhammadiyah, kartu tanda anggota Muhammadiyah. Nah, tapi kalau orang-orang tamat Parabe enggak ada kartu anggota Muhammadiyah. Tapi kan ini sebenarnya poros pemikiran Muhammadiyah. Tawalib. Sekolahnya Haji Rasul dan sekolahnya Parabe. Tapi ini yang aneh-aneh aja lah orang sekarang. Wallahu a'lam lah ya. Susah kita nyari ulama Muhammadiyah, susah. Harus diakui. Muhammadiyah itu kekurangan kader ulama. Walaupun cendekiawannya banyak, profesornya banyak, doktornya banyak. Perlu diperbanyak nih, seperti Buya Mas'ud Abidin ya. Lanjut. Terima kasih. Warawahun Nasa'i. Dan meriwayatkan akannya Nasa'i dari Al-Hasan. Mursalan, dari Al-Hasan.
Al-Hasan ini, kalau disebut Al-Hasan, itu biasanya Hasan Basri ya. Bukan Hasan cucu Nabi ya. Kalau ada Al-Hasan, itu biasanya Hasan. Makanya disebut mursal. Kenapa mursal? Hasan Al-Basri itu tabi'in. Ya, Hasan Basri itu tabi'in. Sedangkan Nabi yang berjumpa dengan Nabi siapa? Sahabat. Kalau cucu Nabi yang itu pasti marfu. Kalau cucu Nabi yang meriwayatkan hadis, marfu. Marfu itu artinya apa? Hadisnya sampai ke Nabi, marfu namanya. Tapi kalau hadis dari tabi'in langsung loncat sampai ke Nabi itu apa namanya? Mursal. Oh, bukan sampai ke sahabat. Bukan. Tapi melangkahi sahabat. Melangkahi sahabat mursal. Kalau hanya sampai pada sahabat namanya mauquf. Hanya sampai pada sahabat namanya mauquf. Kalau terputus di tabi'in atau tabi'in munqati'. Ya. Ada maqtu. Kalau maqtu cuma sampai pada tabi'in. Ada hadis tapi tidak sampai pada Nabi, cuma sampai pada tabi'in maqtu. Fa innahu la ya'ummu kulla jarin. Maka sesungguhnya dia, keputusan Nabi tadi, la ya'ummu kulla jarin, tidak mencakup seluruh tetangga. Jadi tidak semua tetangga yang dimaksud dengan perbuatan Nabi ini. Kenapa? Lihtimali khususihi fi dzalikal jar. Lihtimali karena ada kemungkinan khususihi, khususnya keputusan itu fi dzalikal jar, pada tetangga tersebut. Jadi tetangga tersebut saja yang Nabi berikan keputusan syuf'ah. Tapi kalau tetangga lain Nabi tidak berikan keputusan syuf'ah. Ya. Ini masalah umum khusus. Jadi umum tidak terjadi pada perbuatan. Umum hanya terjadi pada lafaz. Yang bisa kita analisis umum dan khusus itu cuma lafaz. Sama dengan amar dan nahi. Amar dan nahi. Nabi SAW misalkan nyuruh orang berdiri, itu tidak bisa kita bilang amar tuh. Karena itu bukan lafaz, nutkun, enggak. Ya, paling-paling kita sebutkan nanti takrir seperti itu. Ya, takrir. Diamnya Nabi terhadap sebuah perbuatan. Habis itulah dulu ya. Ini nanggung kalau kita bahas khas. Soalnya waktu asar sudah mau masuk. Kan khas lagi nih pembahasan. Cara-cara khusus, ya, mutasil, muqatti' segala macamnya. Nah, pembahasan umum kita tutup sampai di situ. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita lanjutkan nanti setelah salat asar kitab Hasyiah Bajuri, kitab Fathul Qarib ya. Wallahu taala a'lam.